di sorga, Allah yang hidup di dalam kerajaan-Mu yang mulia, hari ini kami umat-Mu berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan Engkau melawat dan menjamah setiap kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu pada hari ini Tuhan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada ribuan tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Kami rindu pencurahan Roh-Mu yang kudus akan terjadi kembali di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Jamahlah kami, lawatlah kami pada hari ini Tuhan. Dan biar firman Allah yang hidup dan berkuasa itu akan meneguhkan hati kami, menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Pengurapan dari sorga kiranya Tuhan berikan bagi hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan. Dan juga bagi seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita umat Tuhan di seluruh dunia merayakan satu masa yang luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah gereja awal, gereja mula-mula. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul, dan yang kita percayai hal yang sama Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan sampai hari ini, yaitu hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul mengalami jamahan Roh Kudus. Mengalami jamahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, setiap kita hendak diajar supaya kita mengerti bahwa untuk kita dapat bertumbuh, maka kita mengharapkan atau kita membutuhkan apa yang disebut dengan lawatan atau jamahan Roh Kudus. Itu sebabnya pada hari ini biar setiap kita memiliki satu kerinduan yang dalam untuk menerima jamahan, menerima lawatan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Alkitab berkata ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lanjut pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai ayat yang ke-47. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu,
dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus merayakan atau memberikan perhatian khusus pada hari ini dengan kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan hari Pentakosta? Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman ini adalah pengalaman umat Tuhan, pengalaman gereja Tuhan yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul mencatat bagaimana gereja Tuhan berdiri. Bagaimana gereja Tuhan melewati perjalanan sejarah yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul lah bangsa umat Tuhan, orang-orang percaya mempunyai pengalaman spektakuler, pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya mereka tidak pernah mengalaminya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mereka dilawat, mereka dijamah Roh Kudus. Sebagaimana telah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi pada hari Pentakosta, dan disitulah umat Tuhan pertama sekali mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui nabinya yang dicatat dalam perjanjian lama. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini adalah satu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel
mengenai kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan kelak, yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan apa yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul. Itulah penggenapan pengalaman umat Tuhan sebagaimana dijanjikan dalam kitab Yoel yang baru kita baca bersama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita akan berkata, saya sudah tahu tentang pribadi Roh Kudus. Saya percaya kuasa Roh Kudus, amin. Tetapi persoalannya adalah, apakah setiap kita sungguh-sungguh mempunyai pengalaman pribadi dengan pribadi Roh Kudus? Apakah setiap kita umat Tuhan yang hadir hari ini sudah mengalami manifestasi daripada Roh itu sendiri? Nah, saudara-saudara, kita akan belajar 3 kebenaran hari ini, ciri orang yang sudah mengalami jamahan Roh Kudus, yang sudah mengalami lawatan Roh Kudus dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ciri, apa tanda orang yang sudah dilawat, orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi barusan kita baca, bagaimana bangsa itu pada hari, umat itu pada hari Pentakosta mengalami sesuatu yang Alkitab berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan mereka mengalami sentuhan. Mereka mengalami lawatan, jamahan daripada Roh Kudus. Dan kalau saudara simak dengan baik-baik Kisah Rasul pasal yang kedua ini dibagi dalam 3 perikop, 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hari Pentakosta. Dan bagian yang kedua Petrus berkhotbah atau khotbah Petrus. Dan bagian yang ketiga, saudaraku, bagaimana jemaat itu hidup, yaitu jemaat yang pertama. Nah, dari apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, dengarkan baik, merujuk kepada pengalaman bangsa itu atau pengalaman umat itu di perikop yang pertama. Sebagaimana kita tahu bersama, saudaraku sekalian, Petrus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul yang begitu bersemangat dan begitu berani adalah Petrus yang sama yang pernah menyangkal Yesus di kala itu. Tapi sekarang kenapa Petrus menjadi orang yang luar biasa, bergairah, bersemangat, berkhotbah dengan berani? Dan salah satu butir khotbah yang disampaikan sebagai bagian daripada jamahan, bagian daripada lawatan Roh Kudus dalam diri seseorang. Yang pertama adalah bertobat dari dosa. Ayat yang ke-38 tadi firman berkata, jawab Petrus kepada mereka. Petrus berkata apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hal yang pertama, saudaraku, orang yang percaya kepada kuasa Roh Kudus dan tidak hanya percaya tapi dia mengalami lawatan, dia mengalami jamahan Roh Kudus, maka yang akan terjadi pada diri orang yang sudah dilawat, yang sudah dijamah oleh Roh Kudus itu adalah bertobat dari dosa. Yohanes pasal 16 ayat 8, sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata kepada para muridnya, dan kalau ia datang,
Dan kalau ia datang, siapa yang dimaksud kalau ia datang? Roh Kudus. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Perhatikan. Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa. Berarti saudaraku sekalian, seseorang akan sadar bahwa dia sebagai orang yang berdosa. Seseorang akan sadar bahwa betapa Allah murka terhadap dosa. Maka akhirnya dia bertobat, sadar meninggalkan dosa itu dan berbalik kepada Allah. Itu adalah bagian dari karya atau perbuatan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Maka oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya. Dan kalau saudara berdosa, melakukan dosa dan tidak pernah sadar, tidak pernah ada penyesalan, maka perlu dipertanyakan dalam diri kita. Masih adakah Roh Kudus di dalam diri saya? Sebab hal yang sama pernah terjadi dalam perjanjian lama yang dialami oleh Raja Saul. Alkitab mencatat saudara-saudara, Raja Saul melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdosa. Tapi Alkitab bilang begini, setelah Roh Allah undur daripada Saul, artinya Roh Allah, Roh Kudus meninggalkan Saul, maka Saul melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti apa yang membuat seseorang takut untuk berdosa? Apa yang membuat seseorang insyaf dan sadar bahwa dia berdosa? Itu adalah Roh Kudus. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada alasan untuk kita berkata aku tidak bisa tinggalkan itu. Tidak ada alasan untuk kita berkata aku tidak bisa meninggalkan perbuatan berdosa. Memang kalau secara daging kita tidak akan sanggup. Tapi ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, maka ketika ia, yaitu Roh Kudus, melawat dan menjamah, maka salah satu hal yang dia kerjakan adalah menginsyafkan seseorang akan dosa yang dilakukannya. Saudara, di hari Pentakosta ini mari kita sungguh-sungguh mau bertobat. Mari kita dengan sungguh-sungguh di hari Pentakosta ini sadar bahwa kita harus meninggalkan tindakan atau perbuatan berdosa yang kita lakukan. Hal yang kedua, tanda orang yang dijamah, yang dilawat oleh Roh Kudus dari apa yang Petrus sampaikan dalam khotbahnya. Bertekun dalam firman. Ayat yang ke-42 firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dengan kata lain, saudara-saudara, pengajaran rasul-rasul yang dimaksud adalah firman. Mereka bertekun dalam firman. Firman Allah menjadi kesukaan bagi mereka. Hal yang sama juga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Firman berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Dan dengarkan baik-baik, yang disebut dengan kebenaran itu hanya firman Allah.
Tidak ada yang benar, tidak ada kebenaran selain di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat engkau malas untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan? Apa yang membuat engkau lebih tertarik kepada berita dunia, berita yang tidak membangkitkan imanmu daripada firman yang membangkitkan, meneguhkan kita? Saudara, ubah kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Apa kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk yang saya maksud adalah kalau engkau lewatkan dalam satu hari tanpa engkau baca firman, itu buruk namanya. Siapapun kita, entahkah engkau muda, engkau sudah bisa baca, dengar, engkau wajib membaca Alkitab. Wajib tahu firman, belajar firman. Sebab saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang dilawat dan dijamah oleh Roh Kudus akan terlihat nyata dalam hidup orang itu bahwa dia semakin mencintai firman Tuhan. Ubah kebiasaan itu. Kenapa kalau kepada berita-berita dunia yang tak menentu ini kita tertarik? Kita baca berulang-ulang dan kita dengan setia men-share, mengirimkan info itu kepada yang lain. Tapi berapa banyak di antara saudara yang menginfokan atau men-share, membagikan firman yang saudara tahu dan membagikan itu kepada orang lain? Ayo dengarkan baik. Kenapa engkau berulang-ulang membagikan di grup WhatsApp berita-berita yang belum tentu benar, tapi engkau semangat seberapa grup yang ada di handphonemu, engkau bagi semua itu dalam waktu sekejap. Salah, tidak masalah salah. Tapi yang saya mau tanya, berapa kali atau seberapa sering saudara membagikan berita firman kepada orang-orang yang ada di grup WhatsApp yang saudara miliki? Sebagai bentuk bagian kecintaan kita pada firman adalah membagikan firman itu juga pada orang lain. Anak-anak muda belajar, jangan hanya kirim berita-berita aneh, berita-berita lucu yang tidak membangkitkan iman, yang tidak benar, yang belum tentu tahu itu benar atau tidak. Tapi firman yang sudah teruji dan yang adalah sebuah kebenaran Allah. Harusnya itulah yang saudara bagikan setiap hari kepada siapapun. Saya bukan tipe orang yang suka mengirimkan foto atau aktivitas-aktivitas ke dunia sosial. Emang salah Pak? Saya tidak bilang salah. Membagikan lagi di mana dia makan, membagikan lagi apa yang dia makan, sedang berjalan kemana-mana, bagikan, tidak salah. Tetapi saya adalah orang yang suka beberapa tahun belakangan ini, saya merasa dunia media sosial harus kita gunakan membagi kebenaran firman. Berita hoaks saja yang saudara tidak tahu lalu saudara bagi berulang-ulang. Saudara, bukan tidak boleh. Kalau memang itu sebuah kebenaran pembelajaran yang harus ada manfaatnya bagi kita, silakan. Tapi firman jangan engkau lupakan. Yang muda juga mulai sekarang belajar menyebar firman. Mulai memberitakan firman. Saudara-saudara, di jemaat ini setiap hari saya bergumul. Bagikan firman setiap pagi. Saya sudah bilang, sengaja tidak dibuat panjang. Karena saya tahu yang pendek saja orang malas baca. Apalagi panjang. Tapi saya kirim itu kepada seluruh jemaat. Dan tolong dengar baik.
Bukan hanya jemaat ini yang saya kirim. Ada beberapa orang, puluhan orang yang ada nomornya di saya. Mereka minta itu dibagikan. Dan yang menarik salah satu adalah pernah ada beberapa orang bilang begini, Pak, minta izin. Bolehkah saya share ayat ini atau renungan ini kepada yang lain, Pak? Saya bilang dengan senang hati. Lalu ada yang mereka terima lalu kirim lagi kepada orang lain. Itu hal yang sangat baik dan terpuji. Saudara-saudara, apa yang saudara tahu tentang kebenaran firman Allah harus saudara bagikan. Saudara-saudara, orang yang dilawat oleh Roh Kudus, orang yang dijamah Roh Kudus sadar dan dia akan renungkan firman itu siang dan malam. Kenapa engkau tidak mengerti atau kenapa engkau malas? Kenapa engkau tidak tertarik pada firman ini? Hari ini tanya di hari Pentakosta ini. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus jamah aku. Roh Kudus penuhi aku. Supaya aku mencintai firman-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Yang terakhir, yang ketiga. Mengalami jamahan Roh Kudus. Jamahan Roh Kudus yang pertama. Diinsafkannya seseorang sadar akan dosanya. Jamahan yang kedua dibuatnya seseorang makin mencintai firman dan akhirnya dia bertekun pada firman. Yang ketiga, saudara, masih dari khotbahnya Petrus. Hal yang ketiga, saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang, bersekutu dengan sesama. Kisah Rasul pasalnya pasal 2 ayat 1 kita mulai dari sana. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itulah yang kita baca tadi. Lalu ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang menciptakan dalam diri seseorang kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Kita hanya bisa bertumbuh ketika kita bersekutu satu dengan yang lain. Makanya kalau ada orang bilang, Pak, saya tidak ke gereja tapi di rumah saya berdoa. Di rumah saya menyembah. Di rumah saya baca firman, tidak salah. Tapi Allah tidak menghendaki cara ibadah model begitu. Karena kita akan bertumbuh satu dengan yang lain ketika kita bersekutu. Dalam persekutuan seperti inilah kita menunjukkan iman kita. Dalam persekutuan seperti inilah kita tahu kadar iman kita. Tahu kadar kualitas rohani kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakini dan percayai bahwa jamahan Roh Kudus menyadarkan seseorang akan kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Ia tidak bisa hidup sendiri-sendiri sebagai murid Kristus karena Alkitab berkata kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan ini karya Roh Kudus yang begitu nyata di hari Pentakosta. Mereka berkumpul, bersekutu, saling berbagi, saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saudara berkata saya tahu tentang Roh Kudus. Saya percaya tentang Roh Kudus. Itu penting. Tapi tidak cukup hanya sekedar tahu. Sekedar percaya. Tapi kita butuh pengalaman. Kita butuh jamahan daripada Roh Kudus. Dan tanda orang yang mengalami jamahan, lawatan daripada Roh Kudus adalah dia bertobat dari dosanya. Yang kedua, dia bertekun dalam firman. Firman menjadi kesukaannya. Dia akan merasa sesuatu yang kurang lengkap satu hari ini. Kalau dia belum baca firman. Dan yang terakhir, bersekutu satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita
di hari Pentakosta ini. Amin. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami butuh Engkau Roh Kudus senantiasa dalam hidup kami. Sebab Roh Kuduslah yang mengerjakan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Bapa dalam hidup kami. Roh Kudus sadarkan kami akan dosa yang kami perbuat. Roh Kudus sadarkan kami bahwa kami perlu firman-Mu. Roh Kudus sadarkan kami bahwa kami tidak bisa hidup sendiri sebagai tubuh Kristus. Kami butuh persekutuan satu dengan yang lain. Bapa, kalau hal-hal baik ini belum menjadi bagian hidup kami atau belum tersentuh di dalam kehidupan kami, hamba mohon dalam nama Yesus, jamah pada hari ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus insyapkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.